Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memperkenalkan filter air yang akan digunakan sebagai sumber air bersih yang bisa kita gunakan untuk menyaring air sumur atau air lain yang keruh atau berbau besi atau juga pengotor lain. Kami di sini memperkenalkan filter air yang menggunakan bahan dari composite fiber dan sudah kami lapisi dengan pelindung ultraviolet sehingga resin yang memperkuat tabung composite fiber ini lebih tahan terhadap ultraviolet yang berasal dari sinar matahari. Agak berbeda dengan beberapa jenis filter yang pada umumnya dijual di pasaran. Filter yang kami sediakan sudah dilapisi dengan pelindung ultraviolet dan tersedia dalam berbagai ragam warna, juga berbagai ragam ukuran. Yang ada di depan saya adalah tabung filter berukuran tinggi 54 inci dan diameter 10 inci. Kita akan memulai pengenalan cara menginstalasi sistem penyaringan air ini. Dan sebagai langkah awal, kita harus menyiapkan lebih dahulu beberapa peralatan yang dibutuhkan. Di sini kita perlu pahami tentang pentingnya proses penyaringan, dan proses awal yang harus dilakukan adalah instalasi sistem unitnya. Unit ini jika kita gunakan di dalam kebutuhan untuk penyaringan air di rumah tangga sudah sangat cukup. Dengan menggunakan pompa yang memadai, kita bisa menghasilkan sedikitnya 500 liter per jam. Bahkan bisa kita tingkatkan hingga lebih dari 500 liter. Dan agar ini bisa menghasilkan air yang lebih berkualitas, maka pilihan media filter haruslah menggunakan media yang tepat, kemudian yang berkualitas. Pilihan itu harus kita tempuh agar hasil dari proses penyaringan itu menjadi lebih baik. Yang kedua, umur pakai dari media filter itu sendiri akan menjadi lebih lama. Itulah pengantar dari kita dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akan memulai mode instalasi penyaringan air yang menggunakan tabung composite fiber berikut ini. Kita akan segera mulai cara menginstalasi saringan air berikut ini. Kita punya o-ring berwarna biru. Ini merupakan kelengkapan yang ada pada sistem unit penyaringan air ini. Dan caranya itu sederhana. Cukup kita masukkan o-ringnya, kemudian kita gunakan shock drat luar 1 inci karena memang drat ini ukurannya 1 inci. Jadi kita cukup pakai. Boleh juga ini kita gunakan shock drat yang dratnya 1 inci, kemudian pipanya 3/4 inci, itu boleh. Tetapi kalau ingin lebih besar flow-nya, kita bisa gunakan 1 inci semua. Nah, setelah o-ring kita masukkan ke dalam lubang yang sudah tersedia, kita tidak perlu melapisi drat ini dengan selatip yang biasanya orang kerap menambahkan selatip di sini. Sesungguhnya itu tidak perlu, karena o-ring karet yang tersedia itu sudah dapat menahan rembesan air. Jadi cukup kita masukkan, kemudian posisinya harus rata, lalu kita masukkan shock drat luarnya seperti ini. Jika sudah terkunci atau sudah pas posisinya, jangan gunakan kunci untuk mengencangkannya. Jadi, tidak boleh menggunakan kunci untuk mengencangkannya. Kita cukup mengencangkannya dengan tangan. Kalau ini sudah
terasa cukup kuat, tidak perlu diteruskan lagi, karena itu sudah pasti dia sudah akan melindungi air itu keluar melalui celah-celah ini. Jadi O-ring yang kita gunakan ini sekaligus berfungsi sebagai seal. Jadi saya ulangi, pada lubang yang lain cukup masukkan dan posisinya harus rata. Lalu kita siapkan shock drat luar 1 inci tipe PPC, tidak perlu dikasih selotip, langsung saja kita masukkan seperti ini. Sekali lagi, jika sudah terasa kencang, sudah cukup, tidak usah menggunakan kunci untuk mengencangkan drat ini. Kita akan ulang 1 kali lagi karena memang posisinya ada 3. Kita masukkan seperti ini dan pastikan O-ring ini posisinya rata, jadi jangan miring. Dan shock drat luar 1 inci yang kita gunakan tidak perlu kita lapisi selotip lagi. Pastikan posisinya rata dan masuknya itu secara sempurna. Jangan mengencangkan ini menggunakan kunci, karena kalau menggunakan kunci kita tidak bisa mengukur berapa tingkat kerapatannya. Jadi bisa jadi kalau kita menggunakan kunci dia over tight. Kalau over tight maka bisa menyebabkan pecahnya bagian drat ini. Jadi kalau ini pecah maka kita harus mengganti 1 unit. Oke, selanjutnya setelah kita memasang ini, kita masukkan juga O-ring hitam ini di sini seperti ini. Lalu ini kita masukkan seperti ini. Cukup putar seperti ini. Jadi posisinya akan seperti ini, sehingga nanti tinggal kita masukkan ke dalam tabung yang sudah tersedia. Tapi sebelum itu kita perlu ketahui dulu bahwa pada ini 3-way unit yang kita siapkan, 3-way unit atau sering disebut kepala filter, itu ada 3 bagian penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah arah air masuk. Harus diperhatikan arah air masuk. Air masuk melalui sisi sebelah sini, ini ada tanda tanah. Kemudian hasil dari pengolahan ada di posisi kanan ini. Arah panahnya ke sana. Sementara yang tengah adalah arah untuk pembuangan air pada saat kita melakukan backwash. Nah, kita perlu lihat pada permukaan atas itu terdapat 3 tanda panah yang perlu kita pahami. Yang sebelah kiri saya ini adalah backwash, kemudian yang tengah ini adalah fast rinse, kemudian yang paling kanan adalah filter. Jadi ketika kita sudah memasukkan media filter di dalam tabung ini, maka kita harus melakukan backwash terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menempatkan tuas ini pada posisi backwash. Sekali lagi, kita tidak perlu melakukan apa-apa selain memindahkan tuas ini. Memindahkan tuas cukup dengan memutar, tidak perlu ditekan, tidak perlu diangkat. Jadi seperti itu. Setelah selesai melakukan backwash, semua kotoran sudah keluar, air yang keluar dari pipa backwash ini sudah jernih, berarti media sudah bersih, dan kita tinggal memindahkan tuas ini ke posisi filter. Maka air yang keluar itu sudah jernih. Kita akan melangkah ke tahap selanjutnya. Jangan lupa sebelum kita memasukkan media, terlebih dahulu kita harus memasang pipa berukuran 3/4 inci, dan pipa itu harus seukuran tabung, jadi sepanjang tabung, lebih kurang 130 cm, dan permukaan pipa ini harus sejajar dengan mulut tabung. Jadi tidak boleh begini, karena kalau begini nanti posisi tidak boleh terlalu tinggi, sebab kalau terlalu tinggi maka ring
karet atau o-ring yang kita pasang tadi itu akan ada celah sehingga air akan keluar melalui permukaan mulut tabung. Jadi harus posisinya betul-betul kita usahakan sejajar dengan mulut dari tabung. Nah, setelah pipa terpasang dengan baik dan sempurna, terlebih dahulu kita tutup. Ya, kita tutup dengan apapun, dengan plastik boleh. Lalu kita masukkan media. Media kita masukkan sampai pada batas ketinggian lebih kurang 3/4 dari tinggi tabung. Tidak boleh terlalu penuh mengisi media, tidak boleh pula terlalu sedikit. Yang ideal adalah di atas 60% sampai 75% dari volume tabung. Setelah selesai memasukkan media, maka kita tinggal memasukkan pipa ini seperti ini. Maaf, saya harus buat sedemikian rupa. Jadi posisinya harus seperti ini. Pipa ini masuk hingga ke dalam three-way valve ini. Dia harus masuk betul-betul sempurna. Dan pastikan posisinya tegak lurus supaya drat tidak rusak. Lalu kita putar sampai dengan menyentuh o-ring yang kita siapkan tadi. Dan pada saat kita memutar filter atau three-way valve ini, sekali lagi kita jangan menggunakan kunci. Kita sebaiknya menggunakan kekuatan tangan kita seperti ini. Dan ingat, jangan memegang bagian ini untuk mengencangkan, karena bagian ini ketika kita pegang untuk mengencangkan itu akan menyebabkan kerusakan pada bagian drat sebagai koneksi dari pipa. Jadi kita usahakan memegang bagian kepala itu seperti ini dengan cara mengencangkan. Jika sudah kencang, maka kita bisa koneksikan atau hubungkan dengan pipa sehingga sudah bisa memproses air untuk difilter. Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.